Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurrohwati dari kelas MJ 402, Prodi PJJ Manajemen S1. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengajar Ibu Dr. Anita Rosanah, MA. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugasnya, yaitu dengan topik peran penting sumber daya manusia dalam penerapan digitalisasi di sebuah perusahaan. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu pilar manajemen yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan SDM di sebuah perusahaan. Dengan adanya SDM yang baik, maka digitalisasi dapat dilakukan dengan baik, yang dapat mengakibatkan kemajuan dan kemudahan untuk perusahaan maju dan dapat terus mengikuti kemajuan zaman. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran sumber daya manusia dapat membantu proses digitalisasi di sebuah perusahaan. Artikel ini akan menjelaskan tentang pilar manajemen SDM dan digitalisasi di sebuah perusahaan, hubungannya, serta tantangan dan peluang yang terjadi dalam penerapannya. Selain itu akan dibahas pula proses keberlanjutan dan konsistensi dalam penerapannya. Konsep utama manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan untuk mencapai target suatu perusahaan. Digitalisasi itu sendiri adalah proses informasi atau data yang semulanya fisik menjadi digital. Digitalisasi memerlukan berbagai skill yang dipakai untuk menggunakan device seperti komputer, mengubah informasi yang dari fisik ke digital melalui berbagai cara. Berikut merupakan contoh nyata bagaimana manajemen SDM untuk kepentingan perusahaan. Digitalisasi pengelolaan perusahaan. Digitalisasi pengelolaan perusahaan adalah penggunaan teknologi informasi pada penerapan informasi dan data yang berkaitan dengan perusahaan yang memerlukan SDM yang lihai dalam penggunaan teknologi. Tantangan dan peluang dalam penerapan manajemen SDM dengan digitalisasi. Banyak karyawan yang mungkin merasa terancam atau tidak nyaman dengan perubahan yang dibawa oleh digitalisasi. Ketahanan ini dapat menghambat proses adopsi teknologi baru. Kesenjangan keterampilan digital, tidak semua karyawan memiliki keterampilan digital yang memadai. Hal ini menuntut perusahaan untuk memberikan pelatihan intensif yang memakan waktu dan biaya. Keamanan data dan privasi, digitalisasi membawa risiko keamanan data dan privasi. Manajemen SDM harus memastikan bahwa sistem digital yang digunakan aman dari ancaman cyber. Nah, baiklah. Untuk hari ini saya akan mencoba untuk menceritakan pengalaman pribadi saya yang berkaitan dengan prodi yang saya tempuh, yaitu prodi manajemen. Di sini saya akan mencoba membahas sekilas bahwa saya pernah mendaftar di sebuah perseroan terbatas atau kita sebut PT Garmen. Pada waktu itu saya berempat dengan teman dan sepupu saya. Pada hari itu saya benar-benar memerlukan pekerjaan sekali karena untuk mencukupi kehidupan yang saya jalani ini. Tapi pas eh, mencoba untuk mendaftar, nah persyaratannya itu kan kurang kurang SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Nah, berhubung saya nggak punya, kan kurang terpenuhi ya, jadi saya pulang lagi gitu kan. Dan nggak dapet tuh kerjaan yang saya minati. Dan teman saya itu anehnya diterima hanya karena dia punya saudara yang sudah lama kerja di garmen tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba membahas sedikit tentang SDM atau sumber daya manusia di Indonesia. Bahwasanya, menurut saya SDM di negeri tercinta kami ini atau Indonesia ya, masih kurang adil ya, atau masih dibilang secara kasarnya masih rendah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena orang-orang yang mendaftar di sebuah perusahaan atau garmen, ya,
Dengan adanya orang dalam, berarti mereka menerima seorang karyawan tidak dengan keahlian yang mereka miliki, melainkan sistem orang dalam yang memperkenalkannya pada kaki tangan seorang manajer. Nah, mereka-mereka yang mempunyai orang dalam kan jelas tentu sangat mudah diterima dibandingkan dengan saya sendiri gitu, yang notabene tidak mempunyai kenalan di perusahaan tersebut. Jadi, dengan kata lain, orang dalam juga sangat berpengaruh terhadap karir kita. Makanya Indonesia itu masih tergolong negara berkembang, bukan negara maju. Karena bisa dilihat dari sumber daya manusianya itu masih kurang ya. Dan eh, saya berharap semoga ke depannya negara Indonesia semakin maju dengan lebih mempertimbangkan atau meningkatkan sumber daya manusia yang baik dan cerdas. Karena dengan SDM yang baik dan cerdas akan menghasilkan seorang karyawan yang baik dan bijaksana. Seperti itu pengalaman pribadi saya di sebuah PT atau perseroan terbatas ya untuk garmen baju. Di situ memang saya mencoba menceritakan SDM. SDM itu kan tentang manajemen ya. Jadi ini berkaitan langsung dengan prodi yang saya tempuh yaitu prodi manajemen. Begitulah yang bisa saya sampaikan atau pengalaman pribadi saya ceritakan di sini. Semoga ada hikmahnya di balik semua ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.